Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Perdata akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang membahas tentang badan hukum sebagai subjek hukum. Dengan anggota yang pertama Ahmad Khalid Arwani, yang kedua Alim Qayyimatul Jazila, dan yang ketiga Anissa Rahmawati. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pengertian badan hukum. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Klasifikasi badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti perseroan terbatas dan koperasi, serta badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti yayasan. Syarat dan tata cara pembuatan badan hukum. Pasal 1654 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut. Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula dengan orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya, dan menundukkannya kepada tata cara tertentu. Sementara itu, menurut ilmu pengetahuan hukum atau doktrin, syarat-syarat yang dapat dipakai atau harus ada sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum ialah: yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggotanya maupun perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang atau partikelir atau pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum ini memiliki tujuan tertentu yang dapat berupa tujuan yang ideal maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Dalam mencapai tujuannya, badan hukum memiliki kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Yang keempat, adanya organisasi yang teratur. Sebagai subjek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum, dengan itu bertindak mewakili badan hukum. Bagaimana suatu organ badan hukum itu dipilih, diganti, dan sebagainya yang diatur di dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dan yang kelima adalah perbuatan badan hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, namun yang dapat diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.